Assalamualaikum Brambangku. Selamat pagi ngir. Weh, ijo royo-royo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar dulur? Piye kabare? Kabare sampean kabeh. Muga-muga kabare kabar sehat, kabar baik. Sehat wonge sehat tandurane. Wes kabeh pokoke diratani sehat. Ya dulur, kali ini saya berada di lahan Brambang yang saat ini menginjak usia bisa dikatakan 12 hari. Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wes gak apa 11 atau 12 hari. Jadi ini 11-12 gak masalah. Kare sing ngarani. Oke lur, saat di usia 9 atau 10 hari kemarin ini sudah saya lakukan pemupukan ke-1. Jadi setelah dilakukan pemupukan ke-1, ini jarak 2 hari ini baru saya obat. Ora apa-apa, sesuk diobat gak apa-apa, tapi harus dikontrol. Ya kudu ngerti, kudu roh. Nek gak roh wah kudune ya nek gak roh ya timbang mamang. Lebih baik ya cepet aja diobat. Nah dulur, yang jelas saat ini waktunya pengobatan perdana. Jadi ini ngobati awitan. Iya nek awitan. Permulaan dulu. Jadi untuk permulaan obat ini saya nanti memainkan fungisida apa aja, nanti bisa disimak dulu. Cek tang rokok piye sini iki ya sambung rokok. Kelebihane wong rokok nek mati ki jek iso diuripno neh. Ya. Urip neh iki. Alhamdulillah dulur. Jadi untuk pengobatan awal ini adalah kunci dulur untuk membentuk karakter juga. Jadi pupuk awal itu juga kunci pembentukan karakter pertama. Pengobatan ini juga bisa dikatakan kunci pembentukan karakter pertama. Jadi nih, saat Brambang mulai diobat kok tidak sampai obat, ini dia nanti waktu pembentukan karakter dia tidak kebagian. Ora, berarti tidak sampai ciptakan karakter. Ibaratnya cara omah ki kerangkane tidak sampai bentuk. Jadi ini calone dibangun ki tidak sampai bentuk. Akhirnya ya gawe omah yo acak-acakan, ruwet. Inilah dari pupuk susulan pertama dan pengobatan perdana ini. Nah, untuk pupuk pertama itu juga sebagai pembentukan karakter, karena kalau saya bilang kan gini dulu. Tadi ini podo koyo wong gawe bangunan, gawe cor. Nah, selama ini sampean mupuk, ini yang sampean pupukkan apa? Nah, ibarat orang bangun, sampean bangun ini pakai besi yang berapa? Besi wolunan, 8-an atau besi 12-an. Nah iki lho. Sampean atur
Jadi sampean bentuk. Nah kalau sudah kalau dari awal sampean tata dengan besi 8-an, ya bangunan akhirnya tidak bisa sampai membangun lebih tinggi, tidak bisa, bahaya nanti roboh. Kekuatanan pun tidak seperti yang besi 12-an. Nah, makanya saat pemupukan pertama aku yo dibentuk, yo digawe, ditukono wesi sing 12-an, ya kuat malehan. Jadi tambah kuat, tambah awet itu. Lah sampean ndai bangun selamanya ini, tapi pakai besi 8, bahkan yang bukan SNI, wah iki delu neh ya hati-hati. Nah, ini untuk dikembangkan naik juga ragu, bahaya. Makanya dari awal pupuk ini kunci untuk pembentukan karakter, dan pengobatan pertama ini juga kunci dari pembentukan karakter. Nativo yuk del diulai, dikasih dakonil masuk, kabeh masuk ndak masalah. Yang penting sesuai dengan umur dan kondisi perkembangan berambang. Oke dulur, kali ini saya lekaslah memulai pengobatan perdana. Wes. Yang jelas nanti untuk pemupukan susulan tunggu laju perkembangan berambang. Nah, jadi saat kita mau ngobat juga kita lihat dulu, kita amati berambangku ki njaluk apa sing kudu ditambahi, kudu sing diokehi. Ojo ngawur ae. Makanya banyak yang lihat video saya itu intinya bukan di nyimak di perkembangan berambang juga ndak. Jadi langsung diambil dosisnya aja. Ini yang keliru. Makanya berambang gak lemu, dosisnya pakai seperti saya. Ledala wingko. Ndak oleh. Harus dibawa, kecuali pertumbuhan sampean sama dengan yang ada di video. Monggo ndak masalah. Nah, iku. Jadi perlu diperhatikan dulu ya. Engko ojo sampai pertumbuhan berambang ndak mirip dengan punya saya, sampai memakai seperti yang berada di video itu. Jangan pakai di bawahnya. Apabila pertumbuhan lebih dari punya saya, monggo sampean memakai seperti punya saya, sudah bisa dikatakan standar. Standar yang baik. Standar metode gila. Wes rawalur. Karena memang sebenarnya orang yang jenius itu memang ibaratnya yes, penemuan itu ya bisa dikatakan kebanyakan orang itu ya orang gila. Dulu yang menciptakan lampu atau apa itu ya kayak dianggap gila. Wah, koyo iso. Yang menciptakan pesawat terbang, mosok wis iso ira mungkin lah. Dulu dianggap gila. Makanya sesuatu yang gila ini tidak berarti ini tidak waras. Oke dulur, monggo disimak. Nah, perlu diketahui dulur ya, sebelum kita melakukan penyepraian atau pengobatan, seharusnya kita melihat, mengontrol kondisi berambangnya yang mau diobat. Jadi ini didelok, diperiksa. Jadi ibarat dokter itu ya, mau nyuntik atau kasih obat pasien, ya jelas di kontrol. Jadi dikontrol, terusan di cek bagaimana ini apa yang dikeluhkan, dan yang jelas untuk pengobatan ini nanti bisa diterapkan dari obat apa yang dimasukkan, cc berapa yang diberikan. Nah iki lho, podo wis pokoknya
pol padha. Jadi selain usia, ini pertumbuhan ini jadi pedoman dulu untuk melakukan pengobatan dan kesehatan ini. Jadi ini nanti akan diterapkan takaran obat dan obat apa itu karena kita mengetahui keadaannya sebelum ngobat. Nah, makanya dulur-dulur yang minta solusi, tolong berambang dan lahannya ini difoto, terus jangan disotek lari terus suruh ngapain saya. Jadi difoto, terus lokasinya itu posisinya gimana difoto ya dulur ya. Wes tak ngawet ngobat ngecam. Nah, ini dulur obatnya anyar. Mbuh ki meng apa sing tak gawa. Jane tak siapno tapi terus piye ya? Apa sing lali ki engko? Ini nanti kalau lupa ya ndak bisa balik pulang lagi dulur, ambil ndak bisa, ini jauh rumahnya. Saya tunggu ini Marshal bawa. Jadi ini baru dulur, cuma Marshal ini yang enggak baru. Waduh, apa ya sing tak kowe. Nah, ini antrakol, Tyson, terus ini dulur untuk tepungnya Daconil. Nah, selanjutnya Nativo ada bawah. Apa nah ini sing keri, aduh tuh. Ini Nativo juga. Apalagi Remasol P, Asmax dulur wes. Apa ya? Apa nah ya? Kok lali tau? Aduh iya ya. Barete lali komandan iki. Wah. Iki ini wes. Spora balik atau heran. Barete sama sendoknya takarannya lupa dulur. Terpaksa guys. Golek godong gedang kanggo gajuli sendok. Wah, tiba lagi malah 1 sampai 2 suruh. Aduh. Mau kok lalinan ini tata. Bagus ini serapopo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali untuk pengecaman. Kita masukkan untuk langkah pertama yaitu Nativo dulur. Jadi untuk seres ini kita kedepankan, kita dahulukan supaya mudah larut. Kalau sudah ada obat lain ini sulit untuk bercampurnya. 1, 2. Jadi untuk Nativo kita pakai 2 sendok atau bisa dikatakan 2 suruh. Lali nah iki guys, udek iki ora siap. Sembarane anyar sing iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawit ya Allah. Enggak lo lali. Nah, dulur Nativo ini fungsinya yaitu 1 kan membentuk karakter tunas baru atau anakan ini tumbuhnya ini tegak lurus dulur. Juga menambah anakan, menambah tunas dulur.
Jadi karakter pertama ini harus kita bentuk. Nah, selanjutnya yaitu asmack. Untuk asmack kita memakai ini pengobatan awal. Kita bisa memakai ya cara istilah ini bagaimana ya, masih kecil tapi penyakit itu tidak mengenal kecil atau gede, muda atau tua. Wis padha wae. Kalau hinggap di tanaman yang kecil tapi penyakitnya penyakit gede ya, tetap obatnya. Nah, ini kita perhatikan. Berarti kalau CC sedengan bagaimana ini untuk pemakaian insektisida asmack. Untuk asmack ini bisa dikasih tutupnya ini, bisa dikasih setengah tutupnya atau sampai bisa kasih 15 sampai 20 cc asmack. Karena awal tumbuh ini cenderung fase gerandong pertama ini masuk dulu. Jadi jangan sampai kita lengah. Mas, lane mboten wonten atau ndak ada asmack Mas. Bagaimana Mas? Ya, kalau sampean pengen mencontoh saya ya beli asmack. Kalau ndak ya sampean ya pakai selain asmack, entah itu apa. Yang jelas saya memakai ini. Selanjutnya yaitu Remasol P. Ladalah iki sing dideni wong iki. Ini yang ditakuti orang. Pakai Remasol. Masih kecil pakai Remasol, Mas. Ladalah iki. Nah, dulu. Untuk Remasol saya kasih ini sekitar 7 mili. Ya. Jadi jangan punya statement ini, wah ganas Remasol, jangan. Semua itu kan ada takerane. Bodrek ini kalau kita kasihkan orang dewasa ini satu tablet, tapi kalau untuk anak ya seprapat tablet ini bisa, ndak akan bermasalah dulu. Ndak, iki yang ngono. Ya kita pakai sedikit, dia masih kecil, gitu aja repot. Kok bingung? Lah kalau kecil sampai kasih 25, 30 ya keliru. Nah, jadi kita berpedoman dengan usia dan pertumbuhan. Ini pertumbuhannya los, wis enek sakilan munggah, ora apa-apa. Usia telah dino 13 hari dikasih 15, 10 sampai 15 masuk. Selanjutnya yaitu Apsa bisa dikasih 7 mili sampai 10 mili atau cc. Untuk perekat yang memakai monggo, yang tidak memakai tidak masalah. Jadi memakai sedikit aja, tapi kalau sedikit ini kita memakai Apsa. Wes jos wesan. Pemakaian perekat di musim penghujan ini kalau terlalu banyak perekat abal-abal adalah wes rasa tinggu misan. Jadi ini ndak usah pakai sekalian, ndak masalah. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan ini berbahan aktif klorotalonil. Berambangnya ini yang jelas tambah hijau ke hitam-hitaman ke gilap-gilapan. Ini nanti berambang sampean akan berwujud kayak gitu. Jadi neno piye ya, linteng. Bisa dikasih 1 untuk dakonil, 2 3. Untuk dakonil kita kasih 3 sendok telur. Jadi ini dakonil ini fungisida bebas. Jadi
kecil masuk, dewasa masuk, tua masuk. Nah, dakonil ini satu berbahan aktif klorotalonil. Bagi saya itu neng godong be yo. Pokoknya mudah, tapi mudahnya mudah sehat. Nah, gak kenomen ya tidak ketuaan. Jadi nih bagi saya ini bebas untuk pemakaian dakonil. Makanya dakonil ini dipakai waktu kecil sampai di usia tua. Nah, selanjutnya yaitu antrakol 1, 2, 3, sudah 3 sendok atau 3 suruh munjung dulu. Untuk antrakol saya memakai 3 sendok munjung. Jadi antrakol itu sendiri yang jelas fungisida muda sampai dewasa, kecil sampai dewasa. Nah, antrakol ini yang jelas untuk fungisida ini ada tambahan zinc. Jadi ini kalau sampai memakai ini yang jelas saat muda ini berambangnya tambah dur. Ya kuat ya dur jane ini lah. Selanjutnya yaitu tisen 1 sendok dulu. Untuk tisen dulur ini yang jelas fungisida ini fungisida sebenarnya kan asli fungisida di usia memang dewasa sampai tua. Tapi kenapa masih kecil kok dipakai, Mas? Nah, iki lho sing gak paham. Karena ini musim penghujan, pertumbuhan bawang merah lajunya bagus. Nah, kita memakai gandolan ibaratnya. Jadi masih kecil ini sudah kita masukkan, tapi ini sesuai dengan dosisnya. Masih kecil ya dikei sangat-sangat kecil ini loh. Jadi tetap diaktifkan, dimasukkan. Jangan terusan untuk fungisida tua terus pakainya kalau sudah tua, itu keliru. Nah, ini Marsal bisa dikasih setengah tutup atau 20 cc. Jadi kalau sampai memakai fungisida Tyson atau Remasol ini kok usia tua baru dipakai, sampai keliru, sudah terlambat. Karena apa? Laju ini sudah terus dulu. Jadi ini yang banyak dilakukan orang yang tidak tahu, ya banyak lah gak paham. Jadi nih berambangnya wis kadung moler. Padahal fase buler itu yang jelas di usia mulai 17 hari sampai 27 hari ini sangat-sangat genting. Lah kalau sampeyan ngobati saat tua, berarti berambang sampean sudah buler, baru sampean kasih Remasol sama Tyson. Lah dalah wes bar tandingane. Nah, jadi pemberian fungisida seperti Remasol, Tyson ini sampean memakai dipakaikan atau dimasukkan saat berambang biasanya usia usia 36 hari atau 40 hari. Wah, iya. Berambang sampean ini sudah belum terbentuk. Jadi ini tidak ada pembentukan karakter dari awal. Roh-roh tahu-tahu tua-tua baru dikasih. Bawang merah ini sudah ibarat kata sudah lewat. Jadi untuk pembentukan dari awalnya ini sudah kelewat. Terusan berambang ini karakternya tidak ada kekuatan, tidak ada kekokohan, baru dihantam terus Remasol sama Tyson. Lah terus kemana atau kemarin-kemarin? Dadalah. Bismillahirrahmanirrahim. Senjatanya tak dawakno dhisik. Enak nggo spear dawa. Nggo stick dawa iki.
Ya dulur, untuk pengobatan kita bisa dengan sistem ibarat kata sedengan, jalannya sedengan aja, ndak masalah. Nah dulur, dengan kita melakukan pengobatan awal ini atau pertama ini di usia kisaran piro ya, 11 atau 12 hari ini, satu, supaya berambang ini untuk kedepannya tumbuh dan tumbuh ini bisa berkarakter dulur. Jadi berambangnya dibentuk karakternya. Kalau sudah tisen nativo masuk, re masuk, dakonil masuk, tisen masuk, antrakol masuk, nah ini akan terbentuk tuh di kolaborasi. Sayang Saidik ini baretnya tadi kelupaan, jadi ini langsung bisa disambung dengan baret saat pengobatan kedua nanti. Wes jenenge wong lali ra kelingan piye. Nah dulur, jadi untuk pembentukan karakter ini dibutuhkan penyepraian yang memang benar-benar untuk pemakaian obatnya ini bisa dikatakan ya terstruktur. Jadi ini gak leh ngawur, gak oleh. Nah saya punya metode, punya konsep obat atau takaran, ya ini yang saya lakukan ataupun di video-video sebelumnya. Jadi ini kabeh kanggo konsep biar bisa berjalan secara urut teratur. Jadi kalau di contoh atau dijalankan ini mudah tuh. Nah kalau ndak punya konsep, setiap ada obat baru wah beli, terus ada tetangga yang beli obat itu, wah ini lo bagus, beli lagi. Jadi ndak ada yang paten, ini yang repot. Jadi nih baru tanam aja sudah bingung obat apa yang saya beli nanti, pupuk apa yang saya beli nanti, rata-rata bingung. Lawangkung nandares bingung. Terus piye kalau sudah memelihara, sudah terjun lah gendandapan, malah puyeng mumet malah. Wah wes saiki ndak usah bingung, ndak usah puyeng dulur untuk merawat berambang, apalagi jenis tajuk atau Thailand ini memang tidak sembarangan dulur. Jadi ini kudu kenal dulu sama Thailand, sama berambang yang varietas Thailand ini. Kalau sampai ndak kenal, ndak paham, wah ndak deket. Ini sampai ini yang jelas, satu untuk pemeliharaan ini masih bisa dikatakan bingung. Mau berambang ini di sistem gemuk takut bulir, kalau kuru nanti takut macet. Nah, ini jadi ini bingung Jian. Makane wis toh, untuk mempermudah sampean monggo mengikuti konsep yang saya jalankan. Semoga ini bisa membantu sampean semua. Ini yang mau, kalau yang ndak mau, ndak yakin, wes gak popo. Sebab di musim penghujan dulur ini, yang jelas fokus jenis Thailand ini kelemahannya apa, kelebihan ini bisa menjadi bumerang bagi berambang sendiri. Jadi ini kelebihannya opo berambang Thailand. Nah ini nanti kalau musim penghujan, kelebihan ini bisa menyerang sendiri. Piye ya, kok maksudnya piye mas ya? Gini dulur, kan kelebihan Thailand ini apabila ditanam di musim penghujan, jadi umpama bisa dikatakan tumbuhnya ini ibarat kata orang-orang bilang
ora dipupuk loh wis ketok tumbuh wis ketok apik. Lah nek dipupuk gak mbulir malah iki. Karena kelebihannya itu jadi malah gimana? Orang-orang nggak mau atau takut mupuk. Akhirnya iso ndadekno nyerang awake dhewe. Dadi ini brambang Thailand tadi yang varietas Thailand tadi tidak bisa gemuk, tidak bisa subur. Berjalannya umur ini dia tidak bisa berkembang secara normal karena yang punya itu takut pupuk. Lah wedi pupuk ya wedi fungisida. Lah terus jalan satu-satunya ya wis cuma pakai dasaran saja. Setelah itu dipupuk ukur-ukur. Alah yang penting roto mas, yang penting gak mbulir. Lo iki kalau dengan niatnya saja sudah kayak gini, berarti kalau berambang sampai nanti tidak bisa tumbuh subur sehat, buahnya gede, ini jangan ngeresulo, jangan menyesal. Nah ini. Makanya rata-rata yang tanam Thailand ini yang jelas kalau sudah dipupuk 1 sampai 2 ini sudah tidak dipupuk lagi. Nah akhirnya berambang ini yang jelas untuk tonasenya tidak masuk, besar gedenya ini juga tidak masuk. Jadi ini wis nerimo cukup mentol, cukup wah cara basa Jawa nih. Nah nek terus kayak gini prinsipnya kapan kita maju? Ya tetap berambang Thailand yo hasilnya ya harus bagus walaupun di musim penghujan. Karena apa? Thailand itu kodratnya berbobot, anaknya banyak, usianya lumayan panjang. Nah ini kalau tidak persyaratan ini di musim penghujan tidak terpenuhi, berarti ya berambang sampean ini ibaratnya nyalai kodrat, malah kalah bobot sama bauji iki. Makanya setiap musim penghujan Thailand ini tonasenya jatuh. Nah, karena dari awal sudah satu pupuknya ini minim karena takut bulir. Nah kedua nih yang jelas, terus fungisidane ini disamaratakan. Jadi umumnya biasanya pemakaian. Nah akhirnya berambang ini kurang makan atau kurang nutrisi karena dia hidup apa adanya. Nah sebab saat pemupukan harusnya segini, umpama 1 kintal bibit umpama harusnya 20 kilo, tapi mah dikasih cuma 10 kilo, itu pun sudah ditutup. Nah makanya berambang Thailand selama ini yang tanam musim penghujan atau yang ditanam musim penghujan tonasenya anjlok jatuh. Memang karena apa? Lho piye njaluke akeh tapi panganane kok sithik. Njaluke kuat tapi mangane sithik ya macul ya ora kuat to. Kon ngetokno tenaga terus kondi tenagane. Nah makanya saya punya konsep berani pupuk, berani gemuk, berani obat atau berani fungisida. Ibaratnya pengen jadi pohon yang tinggi tapi diterpangin, atau jadi rumput yang diinjak-injak orang. Iki loh karek milih awake dhewe. Yang jelas kita ini pengen naik dulu. Jadi ini terpan angin biasa, los
kabeh ki mengandung resiko. Jadi yang jelas kita mempunyai konsep, kita harus yakin, optimis. Nah, cukup sekian dulur video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi dulur-dulur kabeh. Muga-muga brambange podo apik kabeh, regane rego larang. Terusan piye lur? Jangan lupa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PTG, pejuang tanpa gratisan.